warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofianti Sapitri dari kelas Hukum Tata Negara G1 akan menjelaskan tentang asas negara hukum. Asas negara hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandasan hukum. Hal tersebut juga disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum bermakna bahwa suatu negara tersebut memihak atas keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar kekuasaan pemerintah semata. Secara sederhana, asas negara hukum menciptakan supremasi hukum, yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk kepada hukum. Namun, cita-cita yang tampak sederhana tersebut menjadi sangat kompleks ketika hendak diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam rangkaian implementasi asas negara hukum dalam kehidupan nyata, seperangkat prinsip atau pokok-pokok pendirian atau asas negara hukum harus dideduksi dari asas negara hukum tersebut. Seprinsip-prinsip tersebut menjadi prinsip yang bersifat derivasi atau turunan asas negara hukum yang membutuhkan proses yang panjang seiring dengan perkembangan zaman. Setelah mengalami perubahan atau amandemen dalam rentang 4 tahun terhitung semenjak 1999 hingga tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Atas ketentuan yang tegas ini, maka setiap kebijakan hukum publik dan tindakan segenap rakyat Indonesia harus berlaku dan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini dan juga di dunia internasional. Dalam mewujudkan negara hukum ini, maka prinsip yang digunakan adalah rule of the law and not of the man. Konsep dari negara hukum ini merupakan warisan konsep Rechtsstaat yang sudah ada lebih dahulu di benua Eropa pada abad pertengahan. Konsep ini menentang adanya pemerintahan yang bersifat absolut, di mana penguasa hukum itu sendiri. Adanya konsep ini meruntuhkan keberadaan tirani dalam pemerintahan. Berdasarkan konsep tersebut, terdapat beberapa ciri negara hukum yang dapat kita pelajari. Ciri-ciri tersebut ialah terdapatnya pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, terdapatnya peradilan yang merdeka, terdapatnya legalitas atau keabsahan dalam perkara hukum, terdapatnya undang-undang dasar yang memuat aturan mengenai hubungan di antara pemerintah dan rakyat, terdapatnya pembagian kekuasaan di antara lembaga pemerintahan. Di sisi lain, selain Rechtsstaat atau negara hukum, terdapat pula konsep rule of the law yang diikuti juga oleh Indonesia. Konsep rule of the law dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu formil. Yang dimaksud dengan rule of the law secara formil ialah setiap tindakan harus berdasarkan pada undang-undang yang paling tinggi. Yang kedua, sudut pandang material, di mana isi dari suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kodrat manusia. Ada beberapa fungsi dari asas negara hukum. Yang pertama, dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintahan akan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Yang ketiga, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM. Yang keempat, rakyat akan tunduk pada aturan hukum sehingga meminimalisir pelanggaran sosial dan norma. Sekian penjelasan tentang asas negara hukum. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.